Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadiran saudara-saudara semuanya, khususnya untuk mata kuliah pertanian berkelanjutan. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mengenai pembahasan perkembangan atau suatu perubahan pola atau sistem tanam yang ada di Indonesia khususnya. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai LEA atau Low External Input Agriculture, nah untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai HEIA. Nah, HEIA itu apa? Nah, kita akan membahasnya di slide berikutnya. Oke, sebelum melanjutkan ke lebih dalam mengenai HEIA, saya ingin mengingatkan kembali mengenai ada beberapa faktor yang mempengaruhi khususnya perubahan suatu sistem pertanian yang ada di negara kita atau Indonesia, di mana terdapat dua faktor, yaitu adalah faktor budaya dan yang berikutnya adalah faktor populasi. Nah, kenapa faktor budaya merupakan salah satu yang mempengaruhi perubahan sistem pertanian? Karena adanya budaya atau jenis makanan tertentu yang dimana komoditas tersebut dijadikan suatu makanan pokok untuk yang bersifat universal atau katakanlah nih ada slogan bahwasanya jika tidak makan nasi maka ya belum kenyang, seperti itu. Maka secara tidak langsung budaya makan nasi tersebut akan mempengaruhi suatu kebutuhan masyarakat khususnya yang ada di Indonesia mengenai beras. Nah, berarti kalau umpamanya kebutuhan manusia itu harus terpenuhi, otomatis berarti petani harus bisa memenuhi suatu permintaan pasar mengenai beras tersebut, sehingga sistem pertanian akan berpengaruh atau perkembangannya akan bisa berpengaruh terhadap sistem pertanian yang diterapkan oleh si petani. Nah, yang berikutnya, yang kedua, yaitu adalah populasi. Nah, kenapa populasi bisa mempengaruhi suatu perubahan sistem pertanian? Karena kita tahu sendiri, semakin lama semakin banyak atau meningkat pertumbuhan dari jumlah penduduk manusia yang ada di Indonesia. Setiap kali orang atau manusia bertambah, otomatis kebutuhannya juga akan bertambah. Setiap manusia, setiap masyarakat yang ada di Indonesia ataupun di dunia ini pastinya akan membutuhkan makanan. Nah, di mana kebutuhan pangan, sandang ataupun papan itu juga akan mempengaruhi suatu pola sistem pertanian yang akan diterapkan, di mana nantinya akan bertujuan untuk memenuhi suatu kebutuhan manusia, khususnya yaitu adalah kebutuhan pangan itu tadi. Itulah hal kenapa faktor budaya dan faktor populasi itu sangat berpengaruh pada suatu perkembangan yang namanya adalah perkembangan sistem pertanian yang diterapkan oleh petani. Oke, kita lanjut. Nah, jika pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai LEA atau Low External Input Agriculture, yaitu adalah merupakan pemanfaatan sumber daya lokal atau sumber daya internal yang semakin intensif atau semakin masif atau semakin besar atau banyak dengan sedikit atau sama sekali tidak menggunakan input dari luar, yang menyebabkan di mana hal ini atau LEA ini akan mengeksploitasi sumber daya alam yang dimiliki oleh praktisi pertanian atau petani itu sendiri, sehingga nantinya akan mengalami degradasi lahan atau penurunan suatu kualitas lahan yang dimiliki oleh petani tersebut. Nah, sedikit mengulang lagi mengenai LEA. LEA itu memiliki beberapa kelebihan juga, yaitu yang pertama adalah terpenuhi kebutuhan manusia, cenderung terpenuhi karena meningkatnya suatu produksi pertanian. Oke, salah satunya dengan cara ekstensifikasi lahan, yaitu adalah menambah luasan lahan yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan
manusia. Sehingga dengan penambahan luasan lahan atau ekstensifikasi lahan, otomatis produktivitas suatu komoditas yang diusahakan pastinya akan juga semakin meningkat pula. Nah, kalau umpamanya produktivitasnya meningkat, otomatis kebutuhan akan atau permintaan pasar akan suatu komoditas yang diusahakan tersebut bisa terpenuhi dan masyarakat bisa mencari atau membeli suatu makanan pokok ataupun yang lainnya. Yang berikutnya, waktu lebih singkat dalam proses peningkatan produksi karena adanya ekstensifikasi lahan. Cara paling cepat yaitu adalah dengan menambah luasan lahan yang kita miliki. Kalau umpamanya luasan lahan yang kita miliki kita tambah, maka populasi tanaman yang kita tanam juga akan bertambah juga. Kalau umpamanya jumlah populasi tanaman yang ditanam itu bertambah, otomatis ketika panen juga akan semakin banyak juga produktivitasnya. Seperti itu. Nah, akan tetapi hal ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang mana yang pertama yaitu adalah terjadinya degradasi lahan atau penurunan kualitas lahan. Nah, karena apa? Ya ini tadi petani membuat atau mengusahakan bagaimanapun untuk bisa meningkatkan produktivitas yang dia hasilkan, salah satunya walaupun dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang intensif ini tadi. Nah, dengan cara apa ya? Pokoknya ya apa yang dimiliki oleh petani itu digunakan semuanya sebanyak-banyaknya, walaupun itu menambahkan lahan atau ekstensifikasi lahan tersebut, atau dengan menggunakan barang-barang yang dimiliki seperti katakanlah sampah organik ataupun yang dimiliki oleh si petani tersebut secara masif, secara sebanyak-banyaknya, sehingga secara tidak langsung lahan dipaksa untuk bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi juga, kayak gitu ya. Nah, yang berikutnya eksploitasi lingkungan karena berbagai kebutuhan manusia diperoleh dari kegiatan pertanian yang memanfaatkan alam ataupun input dari dalam. Oke, karena itu tadi LEIA jangan lupa low external input agriculture, berarti seminimal mungkin menggunakan input dari luar sehingga sebanyak-banyaknya menggunakan input dari dalam. Kayak gitu ya. Yang berikutnya adalah penggundulan hutan. Nah, kenapa kok bisa penggundulan hutan? Ya karena itu tadi penambahan luasan lahan. Bagaimanapun yang masih bisa ditanami ya dibuka lahan ditanami seperti itu. Nah, itu kan nantinya akan terjadi penggundulan lahan. Seperti itu ya, dimana nanti penggundulan lahan pastinya juga akan menyebabkan atau meninggikan potensi terjadinya suatu bencana alam. Nah, berikutnya kerentanan terhadap hama dan penyakit juga akan meningkat. Karena apa? Karena biasanya LEIA ini ataupun suatu sistem pertanian ataupun petani kita itu adalah memiliki kecenderungan untuk menanam suatu komoditas secara tertentu atau satu komoditas saja secara besar-besaran dan selama 1 tahun penuh seperti itu, sehingga hal inilah yang nantinya akan bisa menyebabkan peledakan hama maupun penyakit di daerah tersebut. Oke ya, paham ya mengenai LEIA. Nah, sebelum kita masuk ke HEIA, saya akan menceritakan sedikit mengenai sejarah kenapa suatu sistem LEIA berubah menjadi sistem HEIA. LEIA adalah Low External Input Agriculture berubah ke HEIA, High External Input Agriculture. Semula seminimal mungkin menggunakan input dari luar, seperti itu kan. Makanya terjadi penggundulan dan kawan-kawannya seperti apa yang sudah dibahas di slide sebelumnya. Nah, di HEIA ini adalah sebanyak-banyaknya menggunakan input dari luar. Nah, input dari luar itu apa saja? Nah, nanti kita akan bahas ya. Nah, di sini saya ingin menceritakan sejarah perubahan dari LEIA, mengapa kok berubah menjadi HEIA. Nah, yang pertama kita fokus di poin pertama yaitu adalah lahan atau alam mengalami tekanan karena dieksploitasi itu tadi ya, secara berlebihan, melebihi kemampuan atau daya dukung dari lingkungan itu sendiri akibat adanya sistem pertanian LEIA itu tadi.
Oke, karena itu tadi dieksploitasi di bagaimanapun caranya harus memenuhi suatu kebutuhan pasar yang diminta. Kayak gitu. Walaupun itu nanti ya itu tadi mengeksploitasi lahan yang dia miliki. Kayak gitu. Gimana caranya? Yaitu halnya akan menyebabkan penurunan kualitas lahan yang dimiliki karena tidak sesuai dengan kemampuan atau daya dukung lingkungan yang dimiliki itu tadi. Yang berikutnya, yang kedua yaitu akibatnya lahan mengalami degradasi, ya kan? Setelah dieksploitasi, otomatis dia akan mengalami degradasi, penurunan kualitas. Sehingga kalau umpamanya lahan yang dimiliki sudah tidak sehat, otomatis produktivitas pun juga akan menurun. Kayak gitu, ya. Berarti dia itu persamaannya berbanding lurus. Kalau umpamanya kualitas, oke, baik, berarti produktivitas juga akan naik juga. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau umpamanya kualitasnya turun, ya produktivitasnya dia juga akan menurun. Karena itu tadi, lahannya sudah nggak sehat, lahannya sudah nggak bisa memenuhi kebutuhan dari tanaman itu tadi. Oke, nah setelah itu sebagai akibatnya lahan yang tersedia atau yang tersisa atau yang dimiliki oleh petani tersebut, bagaimana caranya untuk bisa tetap memenuhi kebutuhan atau bisa menopang daya tompang dari lingkungan ataupun memenuhi kebutuhan hara yang dibutuhkan oleh tanaman yang ditanam itu tadi, ya. Sehingga ya gimana caranya petani harus bisa tetap menghasilkan produktivitas yang tinggi, intinya seperti itu, walaupun lahan yang dimiliki sudah mengalami penurunan kualitasnya. Nah, berikutnya setelah adanya permasalahan itu tadi, untuk meningkatkan suatu produktivitas komoditas yang dimiliki atau yang ditanam oleh petani tadi pada lahan yang sudah tidak berkualitas baik, maka manusia memasukkan beberapa materi dan energi atau external input dalam jumlah yang berlebihan. Sehingga gimana caranya kalau umpamanya nih kalian memiliki suatu lahan di mana dia sudah tidak bisa memberikan unsur hara yang baik pada tanaman. Nah, caranya gimana Pak biar untuk mengetahui tanah tersebut itu sudah tidak bisa menompang atau memberikan unsur hara yang baik? Ya tanamannya pasti dia tidak bisa bertumbuh dengan baik, bisa menyebab atau bisa timbul suatu gejala kekahatan namanya. Kahat itu memiliki arti kekurangan. Jadi kalau umpamanya kalian nanti menemui sebuah kalimat kahat nitrogen, nah berarti tanah tersebut atau permasalahan tersebut yaitu adalah kurangnya unsur hara nitrogen, kayak gitu. Nah kalau umpamanya ternyata nih kalian memiliki lahan yang bermasalah dengan nitrogennya, kahat dengan nitrogen ataupun fosfor ataupun unsur hara yang lainnya, maka pastinya kalian akan memutar otak dan mencari solusinya, yaitu dengan cara memberikan suatu input dari luar sebanyak-banyaknya agar permasalahan nitrogen ataupun unsur hara lainnya terpenuhi. Dengan cara apa? Pemberian pupuk, kayak gitu. Pupuk kimia, pupuk organik, dan selain sebagainya. Intinya input dari luar yang bukan dimiliki oleh petani itu sendiri, kayak gitu ya. Berikutnya, setelah manusia memasukkan berbagai materi atau external input untuk menyelesaikan masalahnya itu tadi, maka penggunaan external input, EI itu adalah external input, secara berlebihan berkembang pesat. Oke, karena kalau umpamanya kita ada beberapa yang mengasumsikan bahwasanya semakin banyak pupuk yang kita berikan, maka akan semakin banyak produktivitas yang kita miliki. Kayak gitu. Tetapi kita harus tahu, pola pemberian pupuk dia pasti akan ada titik tertinggi dan kemudian akan menurun. Seperti itu. Jadi ketika katakanlah titik tertingginya 2 kilo per hektar, umpamanya seperti itu. Nah, setelah kalian berikan lebih dari 2 kilo, dia tidak akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi lagi, tetapi akan dimungkinkan akan menjadi penurunan.
seperti itu. Jadi asumsi pemberian pupuk yang semakin banyak akan semakin meningkatkan produktivitas, itu kita harus kaji ulang lagi seperti itu ya. Kadang ada suatu pemberian dengan dosis yang berlebihan itu malah menurunkan produktivitas kayak gitu ya. Nah, di sini pemberian eksternal input khususnya pemupukan yang berlebihan itu sangat berkembang pesat pada revolusi industri atau yang biasa kita kenal dengan revolusi hijau kayak gitu. Revolusi hijau ini petani dipaksa untuk bisa menghasilkan suatu komoditas khususnya makanan pokok, khususnya yaitu adalah beras, di mana nantinya itu bisa memenuhi semua kebutuhan pasar atau kebutuhan manusia akan bahan makanan pokok tersebut. Bahkan Indonesia sempat dikenal sebagai macan Asia karena produktivitas makanan pokok khususnya beras yang sangat tinggi dibandingkan negara di Asia yang lainnya kayak gitu. Oke ya, kemudian yang terakhir yaitu di berbagai negara kebijakan pemerintah ikut membantu penerapan eksternal input dalam sistem pertanian. Nah, apa contohnya? Contohnya ada pupuk yang bersubsidi, kemudian ada banyaknya produk-produk pemerintah mengenai pengendalian hama menggunakan pestisida ataupun pengendalian gulma dengan herbisida ataupun banyak sekali jenis-jenis pupuk kimia yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah maupun pihak swasta yang lainnya guna menumpang ini tadi HEIA, High External Input Agriculture seperti itu ya. Tujuannya apa? Ya untuk meningkatkan produktivitas suatu komoditas, karena semakin meningkatkan produktivitas berarti kebutuhan pasar juga akan semakin terpenuhi. Nah, itulah sejarah kenapa sistem pertanian LEA berubah menjadi HEIA. Karena itu tadi, ketika di LEA sangat terjadi yang namanya eksploitasi lahan yang dimiliki. Oke, dengan input yang hanya berasal dari dalam, yang hanya dimiliki oleh petani, sehingga lahan itu dieksploitasi semaksimal-maksimalnya. Maka pada titik tertentu lahan tersebut mengalami degradasi atau lahan yang sudah tidak baik untuk ditanam kembali. Sehingga dengan adanya lahan yang tersisa, dengan keadaan lahan tersebut yang kurang baik, maka petani harus memberikan external input atau HEIA itu tadi yang berasal dari luar, bisa pemupukan, beli pupuk di Saprodi ataupun yang lain secara besar-besaran kayak gitu ya, untuk meningkatkan produktivitas komoditas yang ditanam seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah hal tersebut juga berdampak buruk ke depannya? Nah, ini tuh nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke ya. Oke, kita lanjut. Lalu apa yang dimaksud dengan HEIA atau High External Input Agriculture? Nah, HEIA ini tadi sudah sempat kita bahas mengenai apa yang dimaksud HEIA. Nah, tetapi kita akan membahas mengenai HEIA secara lebih rinci lagi. Pengertiannya adalah, oke, kita fokus di sini. Suatu upaya peningkatan produktivitas pertanian, oke. Ini adalah tujuannya. Semua tujuannya, baik LEIA ataupun HEIA, itu adalah meningkatkan produktivitas. Oke, yang harus dipegang oleh kalian adalah seperti itu. Yang terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan cara memanfaatkan sumber input yang berasal dari luar. Oke, sumber input yang berasal dari luar. Oke, jadi semua input yang berasal dari luar itu berasal dari HEIA. Kalau umpamanya input dari dalam atau yang dimiliki oleh petani itu adalah LEIA seperti itu. Nah, input dari luarnya itu apa aja, Pak? Nah, bisa benih. Oke, benih sekarang kan juga ada BC2, Pioneer ataupun yang lainnya, yang mana sekarang itu benih-benih memiliki kualitas yang baik seperti itu ya. Kemudian penggunaan pestisida, oke, pestisida kimia khususnya, dan yang lain-lainnya secara besar, secara masif kayak gitu ya. Bedanya adalah seperti itu, dikarenakan lahan sudah mengalami degradasi itu tadi, sudah tidak bisa menopang daya dukung, tidak bisa memberikan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Kalau tidak diberikan
suatu input dari luar. Ya ini tadi benih, pestisida, pupuk ataupun yang lainnya. Kalau umpamanya tidak dipenuhi, maka produktivitas akan menurun, tidak baik seperti itu ya. Maka kalau umpamanya produktivitas menurun, ya kebutuhan manusia tidak terpenuhi dan hal tersebut juga akan menjadi masalah. Nah, faktor-faktor kenapa kok HEYA diterapkan? Yang pertama adalah lahan atau alam mengalami tekanan karena dieksploitasi itu tadi ya. Daya dukungnya sudah tidak bisa mendukung kebutuhan tanaman. Itu faktor yang pertama. Yang kedua yaitu adalah karena akibat lahan yang tersedia atau yang tersisa harus dimaksimalkan pemanfaatannya, di mana untuk meningkatkan produktivitas. Nah, lahannya sudah tidak bagus itu tadi, gimana caranya untuk dapat tetap meningkatkan produktivitas? Nah, bagaimana caranya? Ya harus dengan input dari luar, makanya harus menggunakan HEYA ini tadi. Oke, faktor-faktor kenapa kok HEYA akhirnya digunakan atau diubah dari LEA ke HEYA, maka seperti ini. Oke ya, kalian sudah paham ya pastinya ya. Yang berikutnya, apa sih bentuk-bentuk kegiatan HEYA itu? Nah, yang pertama yaitu adalah penggunaan input dari luar. Oke, sarana produksi dari luar secara besar-besaran. Ya ini tadi bisa benih, bisa pestisida, bisa pupuk kimia, dan yang lainnya. Oke, yang berikutnya dia berorientasi pada pasar. Oke, jadi pasar membutuhkan apa? Beras, ya berarti yang ditekan produktivitas beras. Kalau umpamanya pasar baru membutuhkan cabai, umpamanya seperti itu, ya berarti dia akan berorientasi utama pada peningkatan produktivitas cabai, kayak gitu ya. Tinggal permintaan pasarnya apa, kayak gitu ya. Nah, berikutnya fokus pada komoditas unggulan. Oke, yaitu tadi karena dia unggulan berarti ya dia dimintain dalam pasar kayak gitu. Dia memiliki nilai jual yang bagus. Kalau umpamanya memiliki nilai ekonomi yang tinggi, berarti ya harus dijaga produktivitasnya, harus dijaga kualitasnya, sehingga pertumbuhan dan hasilnya juga akan bisa meningkat ataupun memiliki kualitas yang baik kayak gitu. Gimana caranya? Ya ini tadi menggunakan input dari luar. Pestisida, herbisida, pupuk ataupun yang lainnya. Ya, itulah bentuk-bentuk kegiatan HEYA. Kayak gitu ya. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari HEYA. Sekali lagi, HEYA itu ada memanfaatkan input yang berasal dari luar, seperti benih, pestisida, dan lain-lain secara besar-besaran, dikarenakan di mana lahan itu sudah mengalami degradasi atau penurunan produktivitas akibat penggunaan LEA itu tadi. Nah, HEYA memiliki kelebihan yang pertama adalah menggunakan input secara besar-besaran atau input luar secara besar-besaran, sehingga dia akan berorientasi pada suatu komoditas utama atau yang dimintai atau yang apa ya, baru memiliki nilai ekonomi yang tinggi di pasar, sehingga memiliki keuntungan yang lebih besar kayak gitu. Kalau umpamanya dia memiliki komoditas unggulan, di mana komoditas tersebut banyak dicari orang, maka ya akan meningkatkan keuntungan juga. Kalau umpamanya sekali lagi tanda petiknya adalah kualitasnya terjaga, produktivitasnya meningkat, itu akan juga bisa meningkatkan keuntungan yang didapatkan. Yang berikutnya biasanya juga berfokus pada komoditas perkebunan. Kayak gitu ya. Kalau umpamanya nih katakanlah komoditas yang baru bagus ini adalah biasanya di perkebunan itu dia menggunakan HEYA kayak gitu. Jadi gimana caranya untuk menekankan menggenjot produktivitas yang tinggi, walaupun itu menggunakan apa ya, masukan dari eksternal secara besar-besaran atau HEYA itu tadi. Nah, tetapi HEYA juga memiliki kekurangan nih. Yang pertama yaitu adalah ketidakmerataan antar daerah dan perorangan. Karena itu tadi kita kadang-kadang untuk mendapatkan input eksternal di suatu daerah itu tidak semuanya bisa terpenuhi. Katakanlah di Kudus kita mencari pupuk bersubsidi mudah, umpamanya katakanlah seperti itu ya. Tetapi mungkin di Jepara sulit kayak gitu. Jadi tidak merata. Maka Kudus
akan memiliki produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan Jepara. Karena apa? Karena itu tadi input dari luarnya terpenuhi, maka daya topangnya atau kebutuhan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman bisa terpenuhi karena bisa diberi pupuk itu tadi, dibandingkan yang di Jepara yang sulit untuk mendapatkan pupuk. Nah, itu ya, maka tidak merata setiap daerahnya ataupun perorangan. Nah, kok bisa perorangan, Pak? Ya, perorangan itu hubungannya dengan ekonomi. Tingkat ekonomi petani itu beda-beda. Semakin besar tingkat ekonominya, berarti ya input dari luar yang dibutuhkan ya juga bisa terpenuhi karena bisa dibeli. Tapi kalau umpamanya tingkat ekonomi dari petani kurang atau rendah, maka ya tidak semua kebutuhan eksternal bisa terpenuhi, bisa terbeli. Ya, maka beberapa kebutuhan yang dianggap penting saja oleh petani tersebut untuk bisa dibeli. Kayak gitu. Nah, itu maka akan mengurangi ataupun membedakan kualitas hasil yang didapatkan oleh tiap daerah. Kayak gitu ya. Yang berikutnya adalah input tersebut mencemari lingkungan seperti sungai, air, dan kadang dalam tingkatan yang berbahaya untuk manusia. Penggunaan bahan-bahan kimia yang sangat berlebihan itu pastinya juga akan mengakibatkan degradasi lahan untuk jangka panjangnya, seperti itu. Maka daripada itu banyak penggunaan atau mungkin suatu sistem yang nantinya juga akan harus berkelanjutan. Nah, itu nanti kita akan membahas perkembangan sistem pola pertanian atau pola tanam setelah Heya. Nanti akan ada satu lagi. Nah, bagaimana sejarahnya nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Yang ketiga yaitu ketergantungan terhadap bahan kimia dengan tingkatan atau tingkat penggunaan yang semakin tinggi itu juga akan meningkat. Nah, salah satu ciri khas benih yang terjadi sekarang atau Heya ini nanti, komoditas yang kita tanam itu akan semakin manja kayak gitu. Kalau umpamanya semakin rakus, salah satunya seperti itu. Jadi kalau umpamanya tidak terpenuhi, maka efek penurunan produktivitas juga akan semakin tinggi kayak gitu. Berbeda kalau umpamanya dulu di Leia itu tanamannya tidak terlalu manja karena input yang didapatkan dia tidak terbiasa dengan kebutuhan yang besar kayak gitu. Nah, tetapi di Heya ini walaupun dia tanamannya rakus, dia memiliki tingkatan produktivitas yang bisa lebih tinggi dibandingkan tanaman-tanaman komunitas lokal kayak gitu ya. Paham ya maksud saya ya? Nah, itulah kenapa kekurangan-kekurangan ini terdapat di Heya kayak gitu ya. Nanti silakan untuk bisa dipelajari lagi. Itu saja yang baru bisa saya sampaikan mengenai suatu perkembangan sistem pertanian yang mana dari Leia berubah menjadi Heya karena ketika di Leia terdapat eksploitasi lahan yang besar-besaran sehingga daya dukung atau daya tompang dari lahan tersebut berkurang. Sehingga kalau umpamanya berkurang, otomatis kebutuhan dari tanaman, kebutuhan unsur hara ataupun yang lainnya itu tidak bisa terpenuhi lagi. Sehingga akan mengakibatkan penurunan produktivitas. Nah, hal itu tersebut kalau umpamanya terjadi penurunan produktivitas berarti kebutuhan manusia tidak terpenuhi. Maka berkembanglah suatu sistem pertanian yang namanya Heya, High External Input Agriculture. Seperti itu. Jadi sebesar-besarnya penggunaan input dari luar seperti benih, pestisida, pupuk ataupun yang lainnya guna untuk memenuhi kebutuhan tanaman secara besar-besaran. Tetapi sekali lagi dia memiliki kekurangan juga bahwasanya penggunaan bahan kimia yang berlebihan juga akan berbahaya terhadap lingkungan maupun manusia yang mengonsumsi produk tersebut. Kayak gitu ya. Dan kemudian karena seringkali atau terbiasa dengan kebutuhan yang banyak, maka ketika tidak terpenuhi tanaman tersebut juga akan menurunnya juga akan semakin besar juga karena itu tadi ciri khas komoditas-komoditas yang sekarang ada di pasaran itu memiliki suatu sifat yang rakus di mana dia kebutuhannya harus selalu terpenuhi. Itu saja yang baru bisa saya sampaikan mengenai sistem pertanian
HEIA atau Hague External Input Agriculture. Semoga bisa bermanfaat dan menambah keilmuan kita. Jika kalau umpamanya ada yang belum paham, silahkan untuk ditanyakan pada forumnya sudah tersedia. Itu saja, mohon maaf kurang lebihnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.